materi kali ini, yaitu seputar basic grammar and pronunciation. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang grammar. Kenapa sih grammar itu begitu penting gitu ya? Kenapa sih apa-apa kalau belajar bahasa Inggris harus grammar gitu? Why is grammar so important? Ada yang mungkin bisa jawab atau mau jawab, teman-teman? Silakan open mic aja langsung. Ada yang mau ini mungkin di kolom chat boleh, siapa tahu ada yang malu-malu mungkin boleh di kolom chat atau mau open mic boleh. Ya, siapa yang bisa jawab nih? Kenapa sih belajar grammar itu penting? Kira-kira kenapa? Belum ada yang mau jawab, ya udah deh aku kasih tahu ya. Nih, ini salah satunya. My favorite color green. Kira-kira ini benar gak sih? Kalau misalnya kita terjemahkan ke bahasa Indonesia secara langsung ya, artinya mungkin bisa langsung jadi warna kesukaan saya adalah hijau. Tapi kayaknya kurang pas gitu ya. Nah, coba kalau yang ini. My favorite color is green. Nah, kalimat yang kedua ini secara gramatikal lebih benar, lebih tepat. Sedangkan yang pertama itu meskipun kita paham apa artinya, meskipun kita bisa menerjemahkannya ke bahasa Indonesia, tapi secara grammar atau secara gramatikal itu kurang tepat gitu ya. Kemudian ini kita lihat lagi contoh berikutnya. Let's eat kid. Kira-kira gimana nih? Mungkin kalau diartikan jadi ayo makan anak kecil gitu ya. Ayo makan anak gitu. Nah, kalau begini mungkin lebih enak ya. Let's eat kid gitu. Jadi sebenarnya tanda baca seperti koma, titik, tanda tanya dan lain-lain itu juga termasuk grammar ya, dan itu terpenting. Kalau misalnya kita lupakan, bayangkan saja. Jadi kalau misalnya kita mau bilang let's eat kid, tapi malah let's eat kid, kan jadi salah arti ya. Nah, jadi kenapa gitu grammar itu begitu penting? Yang pertama, untuk memudahkan kita untuk berkomunikasi supaya ya itu tadi yang barusan diberi contoh ya, supaya kita nggak salah paham gitu sama, atau misalnya orang lain nggak salah paham sama apa yang kita bicarakan, atau sama apa yang kita maksud gitu, supaya tidak terjadi miskomunikasi. Kemudian ada membangun kredibilitas personal. Maksudnya apa? Kita mungkin nggak bisa tutup mata ya, di masa sekarang ini tentunya kemampuan bahasa Inggris itu udah jadi hal yang wajib gitu ya, udah jadi, mungkin kalau misalnya orang yang disebut jago bahasa Inggris itu udah wajar. Kemampuan berkomunikasi dengan bahasa Inggris itu udah bukan hal yang aneh lagi gitu, itu sudah wajar. Kenapa? Karena di era sekarang gitu ya, ya kita nggak mau nutup mata lah gitu. Banyak lapangan pekerjaan atau bahkan kita mau mendaftar beasiswa atau kegiatan apapun itu mencantumkan untuk kemampuan bahasa Inggrisnya gitu, untuk kita disuruhkan untuk mencantumkan kemampuan bahasa Inggris kita gitu. Dan dengan kita punya kemampuan bahasa Inggris, termasuk salah satunya menguasai grammar, itu kita punya kelebihan, kita punya nilai lebih gitu daripada yang lain. Kemudian belajar grammar atau memahami grammar pun bisa untuk mempermudah kita untuk bisa mempelajari bahasa asing lainnya. Menurut pengalaman saya mempelajari, kebetulan saya sedang mempelajari bahasa asing lainnya, bahasa Spanyol, dan ketika saya belajar bahasa Spanyol itu ternyata ini basic bahasa Inggrisnya tuh perlu gitu, karena mungkin untuk bahasa asing yang bukan bahasa Melayu gitu mungkin tidak terlalu terpengaruh, tapi seperti bahasa asing, bahasa yang induk bahasanya bahasa Latin seperti bahasa Spanyol, bahasa Prancis atau Jerman dan lain-lain, itu kadang bentuk-bentuk grammarnya tuh mirip juga dengan grammar bahasa Inggris. Jadi kalau kita paham grammar bahasa Inggris, ya otomatis itu bakalan buat kita lebih mudah untuk belajar bahasa asing lainnya.
Nah, kemudian belajar grammar juga bermanfaat untuk kita bisa mempersiapkan keperluan ikut tes-tes seperti TOEFL, IELTS, TOEIC, dan lain-lainnya. Ya, kalau yang ini fakta ya, karena di tes-tes seperti ini ya pasti, sangat pasti 100% itu dinilai salah satunya grammarnya gitu. Nah, kita masuk aja lah ya langsung ke grammar kita, materi grammar kita yang pertama, yaitu ada subject and verb agreement. Ini yang sederhana aja sih. Mungkin teman-teman di sini juga pasti ada yang udah pernah belajar ya, tapi mungkin kita di sini lebih ke refresh memory aja ya. Kita mengingat-ingat kembali aja gitu. Nih, kita semua tahu ya, semua kalimat di bahasa Inggris itu kan harus memiliki main verb dan subjek gitu. Tidak terlalu beda jauh lah sama bahasa Indonesia. Nah, coba kita coba nih ya, ada soal. Sun, bla 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 from the east. Kira-kira jawabannya yang mana? Coba teman-teman ada yang bisa coba jawab nggak? Boleh di kolom chat atau langsung open mic aja. Ayo silakan. Yang mana nih kira-kira? Ada yang mau jawab? Kata Suci. Ada jawaban lain nggak yang lain? C. Ada. Oh iya, ada yang jawab C, ada yang jawab C. Ada yang jawab yang lain? A atau D mungkin? Oh, banyak yang jawab C ya. Nah, kita bahas aja langsung deh ya. Nah, yang pertama, setelah kita memastikan bahwa sebuah kalimat itu punya subject dan verb, nah, udah gitu, kita selain subject dan verb itu kan ada yang lain-lainnya, itu disebutnya komplement ya. Nah, komplement ini sifatnya memang tidak wajib. Jadi, sebenarnya kalau misalnya sebuah kalimat sudah ada subject dan verbnya, itu sudah dinilai benar gitu secara grammar, secara gramatikal. Nah, kita lihat di sini sudah ada main verbnya. Main verbnya belum ada ya. Nah, tapi subjeknya udah ada nih. Subjeknya itu sun ya, mataharinya. Mataharinya sebagai subjek. Nah, sekarang kita cari main verbnya nih, atau verbnya deh. Verbnya itu kalau kita lihat mungkin antara, kalau misalnya secara kasat mata ya, mungkin kita bakalan mikir ini jawabannya antara A atau C gitu ya. Gak mungkin B. Kenapa? Karena kalau jawabannya B, subjeknya jadi dua gitu kan, sun sama it. Kalau D juga gak mungkin, karena ini kalimat ini kan cuma punya satu klausa ya, jadi nggak butuh kata penghubung atau konektor which gitu. Nah, ini jawabannya pilihannya tinggal A atau C nih. Nah, ternyata jawaban yang benar itu adalah C ya, benar tadi teman-teman ada yang udah jawab. Kalau yang belum benar ya nggak apa-apa, karena kita masih belajar ya, sama-sama belajar. Kenapa sih yang C, kenapa bukan A? Sebenarnya kalau yang A juga masih bisa nyambung ya, tapi kenapa sih yang C yang tepat? Karena ini kalimat ini tuh sifatnya fakta umum gitu ya. Jadi verb yang dipakai itu simple present tense, bukan simple continuous tense gitu. Jadi yang tepat adalah yang rises. Jadi matahari terbit dari timur itu udah fakta gitu kan, nggak mungkin berubah-ubah lagi. Kemudian yang kedua nih, ada dua kalimat yang mirip gitu ya, kalau misalnya secara kasat mata mah mirip gitu. Nah, tapi ini salah satu dari mereka, dari A dan B ini ada yang tepat dan ada yang salah. Kira-kira teman-teman ada yang bisa menebak nggak mana yang benar, mana kalimat yang tepat secara grammar? Apakah yang A atau yang B? Boleh silakan dijawab di kolom chat lagi. Ada yang jawab B. Oke, banyak yang jawab B ya. Makanya udah pada pinter-pinter semua nih teman-temannya ya. Ya, jadi benar gitu ya. Yang kalimat yang tepat secara grammar itu yang B. Kenapa? Karena yang A ini, di kalimat ini, A ini kalau kita perhatikan, dia nggak punya main verb ya. An advanced country with an indicator of high rate productivity. Dia nggak punya main verb. Nah, tapi kalau misalnya dilihat di yang B,
dia punya main verb gitu. Nih ada an advanced country has an indicator of high rate productivity. Kayaknya teman-teman udah pada paham nih ya di bagian yang subject dan verb ini. Kita lanjut aja. Nah, yang kedua ada infinitive. Infinitive itu apa sih? Mungkin kalau ada yang belum tahu, aku ingetin lagi. Atau ada yang belum masih lupa gitu ya, aku ingetin lagi. Infinitive itu bisa diartikan sebagai kata dasar dari suatu kata kerja. Kayak misalnya sitting gitu kan, itu kata dasarnya sit gitu. Sebenarnya ada banyak gitu, ada beberapa lah bentuk dari infinitive ya, ada present infinitive nih, di sini ada perfect infinitive, ada perfect continuous, perfect continuous infinitive, ada continuous infinitive, ada juga passive infinitive. Cuman yang paling umum digunakan itu present infinitive. Nah, present infinitive itu dibedakan lagi, dibagi lagi jadi dua, yaitu ada to infinitive sama zero infinitive. Nah, ini ada contohnya nih ya. Nih, kalau untuk yang to infinitive jadi to eat, tapi kalau di ke zero infinitive kan jadinya eat aja gitu. Dan selanjutnya jadi ada to find jadi find, to remember jadi remember, dan banyak itu contoh-contoh lainnya. Nah, ini ada contoh ya untuk kalimat dengan negatif infinitif itu dibentuknya dengan meletakkan kata not di depan bentuk infinitif apapun. Jadi not dulu, baru to infinitif atau zero infinitif. Ini contohnya, I'd rather not drink beer. Ini berarti yang zero infinitif, ini contoh yang pertama. Kemudian yang contoh kedua, they asked me not to laugh. Ini berarti yang to infinitif contoh kedua. Jadi not dulu, baru infinitifnya. Nah, kemudian ini ada fungsi-fungsi dari penggunaan to infinitive. Yang pertama, itu untuk menyatakan tujuan dari suatu tindakan. Contohnya nih, he went to find his family. Di sini to infinitive-nya ya, to find. He went to find his family. Atau ada contoh lainnya, they are calling to tell you something. Jadi untuk menyatakan tujuan gitu dari suatu tindakan gitu. Yang pertama, he went to find his family. Dia pergi untuk mencari keluarganya. Jadi pergi untuk mencari keluarganya. Menyatakan tujuan gitu dari tindakan dia. They are calling to tell you something. Mereka menelpon untuk memberitahu sesuatu. Gitu. Jadi mencantumkan tujuan dari suatu tindakan. Kemudian yang kedua, to infinitive ini bisa digunakan sebagai subjek kalimat. Nah, biasanya kalau di to infinitive yang digunakan sebagai subjek kalimat ini, dia untuk penggunaan formal gitu ya. Jadi sebenarnya lebih sering digunakan dalam bahasa Inggris yang bentuknya tertulis daripada yang lisan gitu. Ini ada contohnya. To determine the presence of abnormal elements, atau to visit Andalusia is my lifelong dream. Ya, ini yang kalimat-kalimat seperti ini lebih sering digunakannya di bentuk tertulis daripada lisan. Kemudian yang ketiga ada penggunaan to infinitive untuk menyatakan kegunaan dari sesuatu. Ini di bentuk ini itu to infinitive-nya mengikuti kata benda atau kata ganti. Contohnya di sini ada she doesn't have anything to eat. Atau would you like something to drink? Gitu. Jadi ada ininya anything to eat gitu. Sesuatu untuk dimakan, atau something to drink, sesuatu untuk diminum. Jadi untuk menyatakan kegunaan dari sesuatu gitu. Kemudian selanjutnya ada to infinitive yang digunakan setelah adjective atau kata sifat. Teman-teman yang lupa mungkin ya bisa ditulis kembali. Jadi rumus penggunaan to infinitive di bagian yang ini yang untuk digunakan setelah adjective ini yaitu subjek, to be, terus adjective atau kata sifat, terus for atau of seseorang, kemudian pakai to infinitive, dan sisanya itu kalimat. Ini contohnya nih, I'm happy to see you. Jadi adjective itu kan kata sifat ya, kata sifat di sini happy gitu.
happy to see you. Terus ada it is important to stay calm. Yang kata adjektifnya di sini yang di contoh kedua itu important. Kemudian lanjut ada penggunaan to infinitive untuk memberikan komentar atau penilaian tentang benda atau apa gitu ya. Nah, misalnya contohnya ini, it is a dangerous place for you to stay. Ini memberikan komentar bahwa tempat tersebut bahaya gitu kan untuk kamu tinggali. Jadi pakai to infinitive ya, for you to stay, bukan for you stay doang. Jadi pakai di sini infinitive-nya pakai yang to infinitive. Kemudian yang contoh keduanya, Bella is the best person to hire gitu. Nah, ini dia penilaiannya bahwa si Bella ini kan orang yang bagus itu untuk di hire gitu. Jadi ininya infinitive-nya pakai yang to gitu. Nggak bisa is the best person hire, but is the best person to hire. Kemudian ada penggunaan to infinitive yang digunakan dengan adverb. Nah, ini to infinitive ini tuh emang sering digunakan dengan adverb gitu ya, atau kata keterangan. Biasanya kata keterangan to atau enough. Nah, ini ada contohnya. He's old enough to drink wine gitu. Dia udah cukup umurnya gitu untuk bisa minum wine misalnya. Atau contoh yang kedua, I was too tired to check the phone gitu. Nah, jadi ini biasanya digunakannya dengan adverb enough atau to gitu. Kemudian ada penggunaan to infinitive yang digunakan dengan question word. Contohnya, do you know what to do? Kan ini question word-nya what gitu. Atau yang contoh kedua, tell me when to close the curtain. Ini berarti question word-nya yang when. Nah, ya, jadi to infinitive ini memang digunakan juga untuk melengkapi kalimat yang mengandung kata-kata tanya. Ada apa tuh yang kita biasanya ketahui pakai rumus 5W1H itu ya. Nah, lanjut. Nah, ini kita pindah ke zero infinitive. Nah, zero infinitive ini yang pertama digunakan setelah auxiliary. Auxiliary itu apa sih? Ada yang udah lupa mungkin. Nah, saya ingetin lagi nih. Auxiliary itu kata kerja yang digunakan untuk membantu memperjelas kata kerja utamanya gitu. Atau bisa dibilang fungsi dari auxiliary ini untuk membentuk atau memberi tambahan makna sama pada suatu kalimat atau klause itu gitu. Nah, makanya jadi auxiliary ini sebenarnya nggak bisa dipakai tanpa ada kata kerja utama. Contohnya apa? Oh ya, auxiliary ini bisa juga digunakan sebagai kayak penekanan gitu. Kayak ini contohnya ini. I do want to stay here. Gitu. Ini kan ada bentuk penekanan ya dengan penambahan kata do ini. I do want to stay here. Aku ingin tinggal di sini gitu. Ini ditekankan gitu. Aku memang ingin tinggal di sini. Gitu. Nah, terus ada contoh yang ini, I should give her some money. Nah, ini tuh contoh dari modal. Modal itu salah satu jenis auxiliary. Sebenarnya kan auxiliary itu emang banyak jenisnya, cuman ada salah satunya yaitu modal. Modal ini biasanya digunakan untuk menunjukkan kemungkinan atau kemampuan dan lain-lain. I should give her some money. Nah, ini kan penggunaan zero infinitive yang digunakan setelah auxiliary. Gitu. Jadi nggak pakai to lagi, tapi langsung ke infinitive-nya. Kemudian ada yang digunakan setelah kata kerja yang berkaitan dengan indera. Misalnya indera penglihatan atau indera peraba dan lain-lain. Gitu. You saw me open the gate. Kamu melihat saya membuka gerbangnya. Jadi ini open-nya nggak usah pakai to gitu, tapi ya open aja karena ini digunakannya dengan setelah kata kerja yang berkaitan dengan indera gitu. Ini ada so, berarti indera penglihatan. Kemudian contoh yang kedua ada I feel the snake wrap its body around me. Ini juga berkaitan dengan indera, jadi wrap-nya wrap aja gitu, nggak usah pakai to infinitive. Kemudian yang contoh selanjutnya, zero infinitive ini digunakan setelah
kata kerja make dan let gitu. Yang pertama misalnya, the boss let him finish his task. Ya, jadi di sini pakai zero infinitive di kalimat yang mengandung make atau let gitu. Kemudian yang contoh keduanya ada yang you made me laugh in the middle of the night gitu. Ini juga pokoknya nggak pakai yang to infinitive tadi. Kemudian zero infinitive ini juga bisa digunakan setelah ekspresi had better. Contohnya, you'd better tell me your number, atau he had better ask her not to talk. Kemudian bisa juga digunakan dengan kata why. Why leave before the end of the movie? Why wait until tomorrow? Terus bedanya apa sih? Kan why juga kata kata tanya ya. Tadi kan di yang to infinitive juga ada yang pakai kata tanya. Terus kenapa yang why ini pakai zero infinitive? Karena di sini why di sini dia letaknya di awal kalimat. Kita lanjut. Nah, yang ketiga tadi kan sudah infinitive ya. Sekarang kita berangkat ke gerund. Nah, gerund ini apa ya? Mungkin teman-teman kayaknya udah banyak yang tahu juga ya gerund itu apa gitu. Atau bisa disebut juga inform gitu. Nah, gerund ini sebenarnya terlihatnya seperti apa ya? Persis kayak present participle, cuman gerund ini fungsinya sama gitu kayak kata benda. Ini ada contoh penggunaan gerund, yaitu contohnya yang pertama digunakan sebagai subjek kalimat. Smoking causes lung cancer. Nah, ini sebagai subjek kalimat menjadi si smokingnya ini yang menjadi subjek kalimatnya. Contoh yang kedua, hunting tigers is wrong gitu. Jadi yang subjeknya itu huntingnya gitu kan, bukan tigersnya. Kemudian gerund juga bisa dipakai sebagai komplement atau pelengkap kata kerja to be. Yang di sini contohnya ada the hardest part of the situation is leaving my child misalnya, atau one of your duties is sending this message. Atau bisa juga gerund ini digunakan setelah preposisi. Ini contohnya, he is good at singing. We arrived at your house after spending the night. Kemudian bisa juga digunakan setelah phrasal verb. Ini kalau kayak gini, kalau misalnya gerund itu digunakan setelah phrasal verb, jadi nanti untuk penggunaan gerund yang digunakan setelah phrasal verb ini, rumusnya yaitu kata kerja baru preposisi atau kata keterangan. Contohnya, when will you give up loving her? Katanya. Atau he kept on asking for money. Gitu ya. Jadi ini digunakannya setelah phrasal verb. Gitu. Ada ini di sini loving atau di sini asking gitu. Kemudian gerund yang digunakan dalam kata benda majemuk. Ini tuh apa ya? Ini berjelas bahwa artinya ini tuh kata benda gitu, bukan kata kerja. Jadi misalnya I am buying some new running shoes. Jadi bukan sepatu yang berlari, tapi sepatu untuk berlari. Jadi running di sini ini sebagai kata bendanya gitu ya, bukan kata kerjanya gitu. Kemudian yang di sini juga ada contohnya, she has a swimming pool in her backyard. Nah, ini swimming di sini bukan jadi apa ya, bukan digunakan sebagai kata kerjanya gitu di kalimat ini, tapi untuk menunjukkan, untuk memperjelas kata benda majemuknya itu ada kolam renang, bukan kolamnya yang berenang gitu kan. Nah, terus ada gerund yang digunakan setelah beberapa ekspresi. Ini maaf ada salah ketik. Contohnya, we can't stand being in the same room with him. Atau I couldn't help falling in love with you. Ya, nah kemudian yang keempat, untuk grammar yang keempat ada past custom. Nah, past custom ini digunakan untuk menceritakan kebiasaan yang terjadi pada masa lampau dan
saat ini enggak berlaku lagi atau tidak terjadi lagi atau tidak dilakukan lagi gitu. Contohnya, you used to work here. Kamu dulu bekerja di sini. Sekarang sudah tidak, jadi pakai used to gitu kan. Kamu dulu bekerja di sini, sekarang sudah tidak. Atau they were used to drinking beer. Nah, ini yang bawah ini, they were used to drinking beer. Ini mereka dulu suka gitu minum bir, tapi sekarang sudah gitu, kayak seolah ini menunjukkan kebiasaan yang dulu dilakukan tapi sekarang udah enggak. Nah, lanjut. Setelah past custom ada conditional. Nah, sebagai kalimat pengandaian gitu conditional ini. Ini digunakannya untuk menyatakan sesuatu yang mungkin bisa terjadi atau mungkin nggak bisa gitu. Mungkin terjadi, mungkin tidak. Contohnya, ini ada conditional ini ada beberapa tipe atau beberapa jenis gitu. Yang pertama, tipe pertama ini ya rumusnya bisa dilihat sama teman-teman. If tambah subjek tambah verb 1, subjek tambah will tambah verb 1. Contohnya, if you study well for the test, you will pass it gitu. Ini bentuk yang tipe yang pertama. Jadi kalau kamu belajar benar buat tesnya, kamu pasti lolos gitu. Nah, ini bentuk yang pakai verb 1. Tipe kedua, ini rumusnya if, subject, verb 2 atau were, kemudian pakai M2 ini maksudnya modal bentuk 2 ya. Modal bentuk 2 tuh bisa kayak would, could, should yang gitu. Kemudian tambah verb 1. If you study well for the test, you should pass. Kemudian tipe yang ketiga, if, as, pakai had, pakai verb 3, subject, pakai M2, have, kemudian verb 3. Contohnya, if you had studied well for the test, you should have passed. Gitu. Jadi, conditional ini bisa menggunakan beberapa tipe gitu ya. Nah, kita beralih nih dari grammar ke pronunciation. Kayak maksudnya apa ya? Pronunciation di sini bukan aku mau nge-share cara mengucapkan kata-kata bahasa Inggris semuanya, enggak gitu. Cuman ada mungkin ada beberapa tema nih yang disebutnya ada homonim, homophones, dan homograf. Mungkin ada teman-teman yang udah dengar. Sebenarnya ini kayaknya dipelajari di bahasa Indonesia nih, ada yang mirip-mirip seperti ini gitu. Nah, ternyata di bahasa Inggris juga ada gitu, ada homonim, ada homofon, ada homograf. Apa sih itu? Ada yang ingat mungkin atau ada yang udah lupa? Apa-apa ya, kita refresh kembali. Nah, tentang homonim. Homonim itu adalah apa sih? Homonyms are words that have different meanings but are pronounced or spelled the same way. Maksudnya ya homonim itu kata yang artinya berbeda tapi bisa jadi di pronounce-nya atau di ejanya bisa jadi sama gitu. Nah, homonim ini dibedakan. Jadi homonim ini terbagi menjadi homofon dan homograf. Terus apa sih bedanya homofon sama homograf gitu? Jadi mereka ini sama-sama homonim cuman terbedakan gitu. Nah, ini ya yang pertama ada homofon. Homofon ini kata yang terdengarnya sama tapi ditulisnya gitu. Kita disebut orang Indonesia disebutnya ditulisnya beda gitu, kayak misalnya contohnya die ini. Die sama die ini kan beda ya. Ini artinya mati gitu. Ini die ini artinya apa tuh yang kayak untuk mewarnai gitu ya. Nah, terus ada here sama here. Ini biasanya terdengarnya sama gitu, tapi arti dan cara penulisannya beda gitu. Nih, kemudian juga ada send atau send. Ini mirip gitu diucapkannya sama, cuman yang punya arti yang berbeda. Terus gimana sih cara ngebedainnya? Nah, biasanya ini tergantung konteksnya karena pasti berbeda gitu konteksnya. Nah, kita lanjut. Nah, homograf. Homograf ini yang pronunciation-nya beda, artinya beda, tapi pengejaannya atau penulisannya sama gitu. Bas nih, bas. Bas di sini tuh bisa jadi artinya
alat musik gitu ya, atau tipe suara. Bisa jadi juga artinya ikan, ada nama ikan bass juga. Nah, kemudian ada bat. Bat di sini artinya bisa eh, kelelawar gitu, bisa artinya bisa nama hewan, tapi bisa juga diartikan sebagai alat olahraga, ada baseball bat gitu, sama-sama bat, tapi dengan berbeda dengan konteks yang berbeda ya artinya juga beda. Kemudian ini row. Row bisa diartikan sebagai row your boat, atau bisa juga diartikan sebagai row baris gitu kan, beda. Kemudian ada sewer. Ini artinya bisa selokan, bisa juga penjahit yang orang yang mengerjakan yang melakukan kata kerja sew. Jadi ininya sewer gitu, tapi bisa juga artinya jadi selokan gitu, mungkin di Indonesia begitu ya. Nah, tadi kan udah kita bahas ada homonim gitu. Yang seringnya, yang mungkin untuk yang bukan native speaker English gitu, biasanya suka ada keliru gitu ya di bagian situ. Nah, terus gimana sih kita bisa improve kemampuan pronunciation bahasa Inggris kita? Ini kayaknya basic sih ya. Yang pertama, learn to listen. Kita belajar mendengar. Banyak ya kayaknya teman-teman yang belajar bahasa Inggris mungkin dari film atau dari lagu gitu kan ya. Saya juga gitu ya, dulu asalnya belajar bahasa Inggris pertama karena lagu gitu, atau film. Biasanya kalau film tuh Harry Potter gitu kan, kita belajar mendengarkan ini gimana sih cara pronounce kalimat ini, cara pronounce kata-kata ini gimana sih cara membedakan aksennya gitu kan. Oh, ada juga yang dari YouTube katanya. Ya, banyak gitu kan. Yang penting kita belajar untuk mendengarkan khususnya itu dari native speaker, biar kita istilahnya biar kita paham, biar kita tahu tuh dari yang jagonya gitu, yang udah jago nih, yang udah bener, yang udah 100% pasti bener gitu. Kita belajar mendengarkan orang-orang atau misalnya dari lagu gitu kan, kita mendengarkan lagu, kita jadi tahu gitu ini kata ini di pronounce-nya bagaimana. Kemudian dari film atau lagu juga kita bahkan bukan cuma bisa belajar cara pronunciation ya, tapi kita juga kadang bisa belajar untuk membedakan accent ya, karena kan macam-macam tuh English juga banyaknya accentnya. Kayak ada mungkin British ya yang pasti tahu, tapi kan British juga pasti beda sama ada tuh Singlish gitu, yang Singaporean English pasti beda gitu kan accentnya. Yang kedua, learn with English pronunciation dictionaries. Ada nih kamus English to English ya, bukan English to Indonesia atau yang lainnya. Jadi ini biasanya kalau diibaratkan kalau bahasa Indonesia kayak KBBI gitu ya. Tapi ini bahasa Inggris. Nah, di sini tuh misalnya ini ada kamus Oxford nih, yang pasti teman-teman kayaknya banyak yang udah tahu ya kamus ini. Ini biasanya kan disertai dengan cara pengucapannya gitu ya. Nah, terus gimana dong kalau misalnya biasanya kan kamus kayak gini lumayan gitu ya harganya. Gimana dong kalau misalnya nggak mau beli kamus kayak gitu? Ya tenang aja, karena kita harus kita tenang aja, soalnya sekarang tuh kan teknologi udah maju gitu ya, pasti banyak lah yang kamus-kamus yang misalnya PDF secara online yang nggak usah beli, banyak gitu. Atau bisa teman-teman menggunakan Google Translate juga bisa kan ya, bisa misalnya cara mengucapkan kata ini diketik di Google Translate, kemudian teman-teman didengarin gitu, ini cara pengucapannya gimana gitu. Nah, yang ketiga adalah praktis, yang pastinya kita harus berlatih gitu. Berlatih ini bisa dengan teman-teman, dengan diri sendiri gitu ya, misalnya ngobrol gitu di depan kaca pakai bahasa Inggris, ngobrol dengan diri sendiri, mencoba pidato atau coba bercakap dengan diri sendiri pakai bahasa Inggris, atau coba nyanyi bahasa Inggris, atau bisa juga teman-teman cari teman lainnya yang juga sama-sama belajar bahasa Inggris, atau bahkan yang memang native speaker gitu. Nggak usah merasa aku mah belum bagus bahasa Inggrisnya, aku takut diketawain. Enggak, teman-teman. Sebenarnya kalau misalnya
native speaker itu sebenarnya kalau orang yang bener tuh mereka nggak akan ngetawain kalau bahasa atau pronunciation kita kurang tepat, malah mungkin akan dikoreksi gitu. Uh, Biasanya yang menertawakan kalau ada apa bahasa yang salah itu sedihnya itu adalah orang Indonesia ya. Biasanya orang Indonesia tuh kalau misalnya ada orang asing atau orang yang tidak pandai berbahasa Indonesia salah mengucapkan bahasa Indonesia, biasanya malah ditertawakan atau mungkin ada yang dihina. Nah, native speaker dari English biasanya kalau misalnya kita cari orang yang tepat, mereka malah bakalan membimbing kita. Jadi kita nggak usah takut lah salah, karena sebenarnya kalau misalnya tanpa salah ya kita mungkin nggak akan bisa berkembang gitu. Justru dengan salah itu kita bisa belajar gitu. Misalnya ada kata salah gitu, nanti kan bisa dikoreksi atau kita bisa belajar tadi kayaknya aku salah deh di bagian sini, jadi kita bisa merenungkan gitu ya tadi kita udah salah apa aja gitu. Pokoknya nggak usah apa ya, kalau belajar bahasa Inggris tuh kalau menurut aku nih ya nggak usah apa ya, nggak usah takut salah gitu, nggak usah takut diledek so Inggris lu gitu lah. Sekarang mah udah zamannya belajar bahasa Inggris tuh. Kalau misalnya masih ada orang-orang yang punya mindset so Inggris lo itu gimana ya, karena bahasa Inggris ini kan udah mendunia gitu, udah bahkan memang sudah sepantasnya kita untuk menguasainya gitu. Jadi nggak usah takut dibilang so Inggris lah atau apalah gitu. Yang penting ya kita fokus aja sama tujuan kita untuk belajar gitu kan. Nah, kayaknya materinya udah sampai sini aja. Kira-kira ada pertanyaan gak nih dari teman-teman atau tambahan atau masukan? Kak, saya mau nanya, Kak. Oke, silakan. Ya, tadi kan disebutin ada phrasal verb. Itu phrasal verb apa ya? Mohon maaf Kak Raja, kurang jelas sih saya. Oh iya, mau nanya tentang phrasal verb. Tadi kan ada disebutin di slide, Kak. Makasih, Kak. Oh, maksudnya phrasal verb penjelasannya gitu ya? Iya, Kak. Phrasal verb itu, oke saya ini ya langsung jawab aja. Kalau misalnya teman-teman yang bisa menambahkan juga silakan ya. Phrasal verb ini bisa diartikan kalau secara literatur ya, itu verb yang digabung penggunaannya dengan preposisi atau adverb. Nah, jadi kalau misalnya digabung tuh suatu, jadi apa ya, membentuk arti yang baru. Bentar, coba ada contohnya nggak ya? Nah, ini tadi yang contoh tadi nih ya, saya share lagi. Nah, di sini nih ada ini ya, yang phrasal verb ini ada. When will you give up loving her? Nah, di sini phrasal verbnya itu yang give up. Nah, give up ini kan gabungan dari dua kata ya, give sama up. Tapi kan nggak bisa diartikan satu-satu nih, jadi memberi ke atas kan nggak mungkin. Nah, give up ini membentuk arti baru, jadinya artinya bukan apa satu-satu lagi ya, jadi artinya jadi menyerah gitu. Kemudian yang ini cat on juga kan berasal dari dua kata gitu. Cuman ini membentuk kata yang artinya baru gitu. Cat on ini artinya apa ya? Terus-terusan gitu kan. Nah, gitu. Coba caranya gimana? Coba terjawab ke kira-kira pertanyaannya. Oh, berarti phrasal verb itu dua kata yang digabung membentuk arti baru gitu maksudnya? Iya, ini. Oh, oke. Untuk selanjutnya Kak Raja pasti bisa cari-cari lagi mungkin atau tanya-tanya ke guru Inggrisnya. Ya. Gimana kalau teman-teman lainnya? Oh ya, Makasih, makasih. Kak. Makasih. 1, 2, 3. Jangan lupa follow Instagram akun kita di Bonapa Sogit Mengajar, dan jangan lupa juga buat subscribe dan nonton YouTube kita di Bonapa Sogit Mengajar, karena kita bakal sharing informasi-informasi menarik di sana. So, sekian dari kami. Terima kasih.